Hari ini dalam satu hari yang sangat bersejarah serta bermakna buat kita semua, di mana kita bakal menyaksikan pelancaran satu inisiatif. Wow, mengejutkan. Setelah klaim budaya Indonesia, Malaysia kini mulai tiru langkah Timnas Indonesia. Sungguh berani. Anak asuh Sintayong dilarang aboard ke Eropa. Langkah tegas, Sintayong coret wakil kapten Timnas Indonesia. Alasan mengejutkan, Sintayong rekrut Yeom Ki-hun. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Alasan terlalu jauh, anak asuh Sintayong dilarang aboard ke Eropa. Pernyataan mengejutkan, anak asuh Sintayong dilarang aboard ke Eropa oleh orang tua. Pernyataan sang orang tua memang masuk akal yang tak ingin jauh dengan sang anak. Arkan Fikri, salah satu anak asuh Sintayong di Timnas Indonesia, mencetak prestasi gemilang di Piala Presiden 2024. Pemain berusia 19 tahun ini berhasil membawa Arema FC menjadi juara dalam turnamen pramusim tersebut. Arkan juga meraih gelar pemain muda terbaik di Piala Presiden 2024 dan berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 150 juta rupiah. Permainan cemerlangnya tentu saja memperbesar peluang kariernya di masa depan. Sebagai pesepak bola profesional, Arkan bercita-cita berkarier di luar negeri. Orang tuanya mendukung impiannya, namun mereka menginginkan Arkan untuk tidak terlalu jauh seperti ke Eropa. Saya mendukung, tapi kalau ke luar negeri jangan jauh-jauh ya. Kalau bisa di Asia saja, kata ibunya, Faridah Purba, kepada media. Faridah memiliki alasan kuat untuk itu karena ia sangat menyayangi Arkan dan pasti akan merasa rindu jika anaknya berkarier terlalu jauh. Arkan anak yang baik dan sayang sama orang tuanya. Kalau jauh-jauh pasti kangen, tambahnya. Setiap kali Arkan bertanding baik untuk Timnas Indonesia maupun Arema FC, keluarganya selalu mengadakan nonton bersama. Ayah Arkan yang merupakan kepala desa sering mengajak warga desa untuk turut serta menyaksikan pertandingan. Bapak suka ajak warganya untuk nonton bersama, ujar Faridah. Malaysia mulai ikuti langkah PSSI. Setelah sebelumnya mencuri perhatian dengan klaim budaya Reok Ponorogo, kini Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) berencana meniru langkah Timnas Indonesia yang berani menghadapi tim peringkat 100 besar dunia. GBR AKAN dari Sintayong dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuat Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) mulai menaruh perhatian. FAM berencana untuk membuat Timnas Malaysia rutin bertanding melawan tim-tim yang berada di peringkat 100 besar dunia mengikuti langkah yang diambil oleh Timnas Indonesia. Rencana ini disampaikan oleh Wakil Presiden FAM, Mohd Firdaus Mohamed. Menurutnya, untuk meningkatkan peringkat FIFA Timnas Malaysia, skuad Harimau Malaya perlu rutin menghadapi tim yang berada di peringkat 100 besar dunia. Sebagai contoh, Timnas Indonesia berani menghadapi juara Piala Dunia 2022 Argentina. Meskipun kalah 0-2, Timnas Indonesia mendapatkan banyak pengalaman berharga dari pertandingan tersebut. Kita berharap suatu hari nanti FAM akan berpikir untuk rutin menghadapi tim peringkat 100 besar dunia. Sebab meskipun kami menang, koleksi poin ranking FIFA tidak akan naik, kata Mohd Firdaus Mohamed, dikutip dari Metro Malaysia, Kamis 8 Agustus 2024. Jadi, kami harus mengambil langkah yang berani. Kita melihat Indonesia yang berani menghadapi tim sekelas juara dunia Argentina. Itu memberikan eksposur yang memungkinkan pemain kami mendapatkan pengalaman berharga, lanjutnya. Timnas Malaysia akan menjadi tuan rumah turnamen Pesta Bola Merdeka 2024 yang digelar di Kuala Lumpur pada 4 hingga 10 September 2024. Selain Timnas Malaysia, peserta turnamen ini adalah Filipina yang kini menempati peringkat 147 dunia, Lebanon, dan Tajikistan. Skuad asuhan Paul Marty Vicente akan menghadapi Filipina di semifinal. Jika menang, mereka akan bertemu pemenang pertandingan antara Lebanon dan Tajikistan di final Pesta Bola Merdeka 2024.
Melihat peringkat calon lawan Malaysia, tidak ada satupun yang menempati peringkat 100 besar dunia. Hal ini menjadi perhatian Mohd Firdaus Mohamed. Menurut saya, ini bukan hanya soal ranking atau juara, namun eksposur untuk timnas Malaysia sangat penting. Kami berharap ke depannya bisa mendapatkan lawan yang lebih baik, tepatnya tim peringkat 100 besar dunia, tutupnya. Shin Tae-yong berani coret wakil kapten timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kemungkinan besar akan mencoret wakil kapten Jordi Amat dari daftar pemain untuk melawan Arab Saudi dan Australia dalam 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini karena bek berusia 32 tahun tersebut mengalami cedera. Menurut laporan dari Makan Bola, Jordi Amat tidak tampak dalam sesi latihan terbaru klubnya, Johor Darul Ta'zim (JDT). Bek berdarah Spanyol ini juga diragukan tampil saat JDT menghadapi Kedah Darul Aman dalam lanjutan Liga Super Malaysia pada Jumat 9 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat. Cedera yang dialami Jordi Amat datang di saat yang kurang tepat, berdekatan dengan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam waktu dekat, Shin Tae-yong akan mengumumkan pemain-pemain yang akan dipersiapkan menghadapi Arab Saudi dan Australia dalam 2 laga awal grup C. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan bertandang ke markas Arab Saudi pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat dan menjamu Australia pada Selasa 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Jordi Amat sebenarnya tidak bisa dimainkan melawan Arab Saudi karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu. Namun, ia bisa dimainkan melawan Australia jika cederanya pulih. Keputusan sekarang ada di tangan Shin Tae-yong. Memanggil Jordi Amat mungkin terkesan memaksakan karena ia hanya bisa tampil melawan Australia dan belum tentu pulih sepenuhnya dari cedera. Memanggil pemain lain bisa menjadi opsi yang lebih bijaksana. Alasan mengejutkan Shin Tae-yong rekrut Yeom Ki-hun ke staf pelatih timnas Indonesia. Mantan winger timnas Korea Selatan Yeom Ki-hun resmi bergabung dengan timnas Indonesia sebagai pelatih lini depan. Langkah ini adalah strategi dari pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat serangan skuad Garuda menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa keputusan ini diambil untuk meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia, khususnya dalam ketajaman lini depan. Kami harus memperkuat tim dengan mendatangkan pelatih yang kompeten. Salah satunya adalah Yeom Ki-hun yang akan fokus mengasah kemampuan striker kita, ujar Erick. Yeom Ki-hun bukanlah sosok asing di dunia sepak bola Asia. Lahir di Daejeon, Korea Selatan pada 30 Maret 1983, ia memiliki karier gemilang sebagai pemain sebelum beralih menjadi pelatih. Selama kariernya, Yeom mencatatkan 57 penampilan dan mencetak 5 gol untuk timnas Korea Selatan. Ia juga pernah tampil di ajang bergengsi seperti Piala Dunia 2010 dan Piala Asia 2007. Sebagai pemain klub, Yeom Ki-hun memiliki reputasi yang sangat baik. Ia pernah memperkuat beberapa klub besar di Korea Selatan seperti Jeonbuk Hyundai Motors, Ulsan Hyundai, dan Suwon Samsung Blue Wings. Selama berkarier di Suwon Samsung Blue Wings, Yeom tampil dalam 417 pertandingan, mencetak 72 gol, dan memberikan 106 assist. Prestasi ini menjadikannya salah satu pemain paling berpengaruh di klub tersebut. Setelah pensiun sebagai pemain pada musim 2023 hingga 2024, Yeom Ki-hun langsung terjun ke dunia kepelatihan. Ia memulai karirnya sebagai asisten pelatih di Suwon Samsung Blue Wings, kemudian menjabat sebagai pelatih interim, dan akhirnya diangkat sebagai kepala pelatih hingga Mei 2024. Shin Tae-yong memilih Yeom Ki-hun dengan harapan pengalaman Yeom sebagai pemain di berbagai posisi lini depan dapat membantu striker Indonesia menjadi lebih efektif. Melawan Irak Juni lalu, kita menyerang tapi tidak bisa mencetak gol. Itu masalah yang harus segera diperbaiki, kata Erick Thohir. Kehadiran Yeom Ki-hun diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia yang akan menghadapi Cina pada 5 September mendatang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 5 hari kemudian, skuad Garuda akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.